dari Silakan hasil silakan survei ini juga ini silakan Pak seperti dikomentari. yang Kalau lain dari ya, Bapak sendiri gimana? artinya kalau hanya berdasarkan satu hasil survei ini artinya kan Pasti. kita harus lebih bersemangat lagi kan, harus lebih kerja keras lagi Oke. ya. Tapi saya juga perlu mengingatkan bahwa kita juga punya kalkulasi sendiri, Oke. punya survei sendiri juga, Baik Pak. yang mana Gimana tuh Pak? mengkombinasikan antara survei konvensional, FGD dan juga media analitik. Dan hasil triangulasi dari tiga hal tersebut, ya hasilnya tidak seperti ini gitu ya. Oke, berapa Artinya Pak lebih kalau baik boleh tahu gitu. Pak? Kita ada di urutan kedua lah. Oke, di berapa tuh Pak? Saya nggak hafal angkanya, Oke. ya, karena internal survei mungkin tidak baik kalau saya sebarkan di dunia umum ini. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa dengan demikian ya kita optimistis ini akan mencapai 2 putaran. Baik. Dan mudah-mudahan pasangan Ganjar Mahfud yang masuk pada putaran kedua. Nah, namun demikian pada saat yang bersamaan kami juga mencermati fenomena yang terjadi selama ini. Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini pasangan yang paling banyak turun ke bawah ya. Kalau dihitung sudah lebih dari 300 titik di seluruh Nusantara yang kita datangi. Setiap kegiatan kampanye selalu rame ya. Kemarin kita kampanye akbar di GBK juga penuh meluber kemana-mana, dilanjutkan dengan sebelumnya juga di Bandung, kemudian di Cirebon, di mana-mana selalu penuh. Jadi itu memberikan optimisme tersendiri juga buat kita bahwa peluang Ganjar Mahfud ini untuk maju ke depan terbuka lebar. Oke. Ya, di hari-hari terakhir menuju masa tenang ini apa yang Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan lakukan? Ya, kita akan melanjutkan apa yang sudah dilanjutkan oleh Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Kita lanjutkan untuk turun ke bawah, bertemu dengan masyarakat, mendengar aspirasi mereka, tidur bersama masyarakat. Kemudian di samping kita melakukan kampanye-kampanye besar sesuai dengan zonasi yang ada, mengumpulkan masyarakat, bertemu dengan masyarakat banyak, kemudian juga melakukan kampanye atau pendekatan door to door. Itulah hal-hal yang kita lakukan di samping yang di udara. Paslon 3 beberapa waktu ini cukup ramai Pak. Jadi maksudnya dalam hal kemarin Pak Ahok mengundurkan diri dari Komisaris Utama Pertamina, Profesor Mahfud MD juga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Apakah itu juga salah satu strategi dari Paslon 3 untuk menggait suara? Kalau Pak Mahfud mundur memang sudah direncanakan cukup lama gitu ya. Dari kapan tuh Pak? Saya rasa sudah cukup lama sejak beliau mencalonkan diri atau dicalonkan. Tapi mengapa baru sekarang? Hanya mencari waktu yang tepat. Oke. Dan pada akhirnya memang sekaligus juga ingin memberi teladan moral lah kepada semua pihak. Nah, kalau Mas Ahok ya dalam hal ini itu datang ya tidak kita perkirakan sebelumnya ya, bahwa tiba-tiba Ahok itu tidak mundur. Diperkirakan? Terus terang tidak terlalu kita perkirakan sebelumnya, ya kan. Dia mundur kemudian bergabung dengan kita, ya kita sangat berterima kasih dan saya percaya bergabungnya Ahok ini juga akan menambah suara kita ya cukup signifikan. Jadi menurut Mas Heru dengan ada pengunduran dari Ahok dan juga Prof Mahfud MD juga akan mengerek? Akan turut menambah. Tapi saya ingin juga menyampaikan ya bahwa sebetulnya kan yang kita tuju ya sebagai satu bangsa ini kan paling tidak ya kalau kita bicara bangsa kan adil makmur, masyarakat adil makmur. Cuman kalau kita bicara tujuan kita dalam 100 tahun ini kan Indonesia Emas 2045. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang ini kan tahapan menuju ke sana. Ya, kalau tujuannya ke sana, pemilu ini adalah hal yang harus kita lakukan. Nah, pemilu ini harus dikaitkan dengan Indonesia Emas 2045. Artinya kita harus memilih pemimpin yang secara persona paling mampu untuk memimpin Indonesia menuju ke sana. Secara persona? Ya, artinya personalitinya, kredibilitinya, karakternya, rekam jejaknya. Ya. Kemudian yang penting juga adalah gagasan-gagasannya atau program kerjanya. Ya, apakah betul-betul pasangan ini ingin menuju ke sana? Karena itu maka kalau kita bicara program memperbesar kekuatan ekonomi kita sampai dengan pertumbuhan 7% yang kita miliki, itu menunjukkan bahwa pasangan ini memang benar-benar
bertujuan menuju 2045 Indonesia Emas 2045. Dan seluruh program-program ekonominya semua ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut. Oke. Nah, sehingga paslon yang kombinasi ini semua antara karakternya, rekam jejaknya dan juga programnya, inilah yang seharusnya kita kompetisikan. Oke. Bagaimana sebetulnya kita semua ini akan menuju ke sana dan bagaimana caranya, programnya seperti apa. Dan siapa yang paling mampu mencapai ke sana. Oke. Jadi itu yang kami coba tunjukkan dan kita coba perkenalkan kepada masyarakat. Kalau memang kita punya mimpi yang sama di tahun 2045, maka Untuk kita menuju Indonesia Emas. Itu yang menuju Indonesia Emas, disampaikan oleh Pak Ganjar. makanya kita butuh orang yang seperti apa, ya pemimpin yang seperti apa dengan gagasan dan program yang seperti apa. Nah itu yang kita coba sampaikan ke Dan masyarakat. jawabannya adalah selama ini. Ganjar dan Mahfud. Gitu Tentu ya. saja jawabannya Ganjar dan Mahfud.